Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah berikan kepada setiap muslim laki-laki yang sudah baligh, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kita memohon kepada Allah semoga setiap bimbingan yang disampaikan oleh khatib melalui ceramah yang mereka sampaikan dalam kesempatan Jumatan bisa kita terima secara maksimal sehingga menjadi tambahan ilmu dan bekal hidup bagi kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa salah satu di antara nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, yang itu merupakan nikmat mutlaqah atau nikmat yang bisa dirasakan oleh para hamba baik ketika di dunia dan ketika dia di akhirat, adalah nikmat agama. Allah utus di kalangan manusia seorang rasul yang menjelaskan kepada mereka aturan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 164. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan kenikmatan. Sungguh Allah telah memberikan kenikmatan bagi orang-orang yang beriman. Apa bentuk kenikmatan itu? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah taala mengutus kepada mereka seorang rasul min anfusihim yang berasal dari diri mereka. Dan yang dimaksud dengan rasul yang berasal dari diri mereka adalah rasul yang berasal dari manusia, sehingga dia bisa berbicara dengan bahasa manusia, bisa beraktivitas sebagaimana aktivitas manusia, dan bisa ditiru oleh manusia yang lainnya. Di mana tugas rasul ini adalah yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Mereka bertugas untuk membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah dan mensucikan manusia serta mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah. Wa in kanu min qablu, padahal sebelumnya manusia ketika Allah belum mengutus rasul, la fi dhalalim mubin, manusia itu berada dalam kesesatan yang nyata. Ketika diutus seorang rasul, yang rasul ini kemudian menjelaskan kepada umat manusia tentang agama Allah, akhirnya manusia itu mendapatkan petunjuk, mendapatkan ajaran agama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ada rasul, manusia dikatakan oleh Allah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dulu mereka sebelumnya dalam kondisi tersesat. Ini menunjukkan bahwa keberadaan agama yang diberikan oleh Allah kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah kebutuhan yang paling pokok agar manusia tidak disebut sebagai orang yang tersesat, yang menjadi pembeda antara dia dengan orang kafir, yang menjadi pembeda antara manusia yang mukmin dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan
bahwa agama itu murni pemberian dari Allah dan bukan karena kreasi manusia. Agama sekali lagi adalah pemberian dari Allah, anugerah dari Allah, dan bukan kreasi manusia, bukan buatan manusia. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa agama yang Allah turunkan ini adalah nikmat yang besar yang telah Allah sempurnakan untuk manusia. Allah berfirman di surat Al-Maidah di ayat yang ketiga, dalam kalimat yang ma'ruf yang sering kita dengar, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, yaitu nikmat agama. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala menyebut agama sebagai nikmat karena agama adalah anugerah dari Allah. Allah yang memberikan itu kepada umat manusia. Artinya manusia tidak berkreasi, tidak membuat agama, tapi agama itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak menjumpai satupun perintah untuk mencari agama atau membuat agama atau menggunakan logika untuk merancang agama. Karena yang namanya agama itu bukan dari hasil mencari, bukan dari hasil membuat, bukan dari hasil berkreasi, tapi agama itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, lalu manusia diperintahkan untuk mempelajarinya, manusia diperintahkan untuk mengikutinya. Karena itulah kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berkaitan dengan agama Islam ini, masuklah kalian ke dalam agama Islam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam kafatan, secara keseluruhan. Allah tidak memerintahkan carilah Islam kalian. Allah tidak memerintahkan rancang agama Islam kalian, tidak. Karena yang namanya agama tidak mungkin dirancang dan tidak mungkin dikreasikan oleh akal manusia. Sebab manusia tidak akan mampu untuk merancang agama atau berkreasi membuat sebuah agama. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan kepada kita agar kita hanya mengikuti dan bukan membuat atau berkreasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf ayat yang ketiga, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Ikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kalian. Wa la tattabi'u min dunihi awliya, dan janganlah kalian mengikuti wali-wali selain Allah. Maksudnya adalah orang-orang yang kalian anggap sebagai tokoh, sebagai panutan, namun dia menyimpang dari ajaran Allah. Prinsip dalam beragama adalah tinggal mengikuti. Prinsip dalam beragama adalah tinggal masuk, manusia menerima, dan bukan mencari. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah, isi dari agama intinya ada dua. Yang pertama adalah akidah, dan yang kedua hukum. Isi dari agama yang paling utama adalah akidah dan hukum. Dalam masalah akidah, kita telah diberi paket akidah. Maka akidah itu bukan dicari dan bukan dilogika. Sehingga tidak ada istilah saya akan merancang akidah dengan logika saya. Itu tidak mungkin. Atau orang misalnya membuat sebuah akidah berdasarkan konsensus orang-orang yang ahli dalam berpikir. Tidak mungkin. Karena manusia tidak mungkin bisa merancang akidah. Sehingga apabila ada sekelompok orang yang dia membuat akidah berdasarkan logikanya, bisa dipastikan dia akan memiliki akidah yang menyimpang. Bisa dipastikan dia akan memiliki akidah yang keluar dari jalan kebenaran. Karena akidah tidak mungkin dirancang pakai logika. Demikian pula dalam masalah hukum. Bicara masalah wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang haram, mana yang makruh, itu semuanya Allah yang menurunkan. Allah yang memberikan aturan ini kepada para hambanya. Sehingga dalam masalah ibadah Allah kasih paket kepada mereka, mana ibadah yang wajib dan bagaimana tata caranya. Manusia tinggal mempelajarinya dan mengikutinya, mengamalkannya.
Tidak ada sekali lagi yang namanya agama itu dibangun berdasarkan logika atau dirancang melalui perasaan. Karena nggak mungkin agama itu bisa dibangun berdasarkan logika dan perasaan. Secara sederhana jamaah, kalau dalam masjid ini ada 200 orang yang menjadi jamaah sholat Jumat, lalu masing-masing diperintahkan, mari kalian rancang akidah kalian berdasarkan logika kalian. Kira-kira apa yang terjadi? Karena logika kita berbeda-beda, sehingga ada 200 jamaah akan menghasilkan 200 akidah yang berbeda. Sebab yang namanya logika manusia itu bisa berubah, dan logika manusia itu berbeda-beda antara satu manusia dengan manusia yang lain. Maka tidak ada istilah yang namanya akidah dirancang pakai logika, dan juga tidak ada istilah hukum itu ditentukan berdasarkan logika. Namun semuanya ditentukan berdasarkan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, dari beberapa ayat yang tadi kita baca, kita tidak diperintahkan untuk membuat akidah atau merancang akidah, tapi kita diperintahkan untuk mengikuti dan menerima. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang telah diturunkan dari Rabb kalian. Allah juga berfirman, udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan dan bukan merancang akidah. Karena itu kita perlu menyadari bahwa agama tidak mungkin bisa dirancang pakai logika. Manusia musyrikin yang hidup di zaman Nabi SAW, mereka punya logika. Andaikan agama itu berdasarkan logika, maka tentu mereka tidak butuh seorang nabi yang akan memberikan petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin jamaah Jumat di belakang Allah Subhanahu wa taala. Lalu muncul pertanyaan, lalu bagaimana cara kita bisa mengikuti agama agar kita bisa mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Caranya adalah dengan satu kata kunci, yaitu mempelajarinya. Karena kalau orang tidak mempelajari, bagaimana dia bisa mengikuti panduan? Dalam sebuah hal yang sederhana, misalnya Anda memiliki sebuah alat, seorang produsen akan menyediakan bagaimana cara operasional alat ini, sehingga Anda disediakan direction of use, gimana petunjuk penggunaan. Itu hanya sebuah alat yang kalaupun alat itu rusak, Anda bisa beli lagi. Bagaimana lagi ketika seorang manusia menempuh perjalanan yang sangat jauh menuju Allah? Maka tentu mereka membutuhkan bimbingan dan panduan. Jika alat itu sudah disediakan panduannya, lalu penggunanya tidak mau baca panduan, terus dia main colok di listrik yang seharusnya tegangannya 110, dia colokkan di listrik 220, begitu nyala on, sudah nggak bakalan aktif lagi selamanya, karena langsung putus. Dan produsen tidak bisa disalahkan. Duh kok nggak aktif pak? Kamu tidak baca panduan. Bagaimana dengan orang yang ketika dia tidak membaca panduan yang diturunkan oleh Allah, lalu dia nyemplung ke neraka? Apakah dia akan menyalahkan Rabb-nya? Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan wahyu, sementara manusia yang tidak mau mempelajari, maka seharusnya dirinya yang menyalahkan dirinya sendiri. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran bagaimana dialog penduduk neraka pada saat dia berada di neraka. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan, andaikan dulu kami mau mendengarkan, andaikan dulu kami mau berfikir, andaikan dulu aku gelem ngrungokno pengajian, gelem sinau, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak akan menjadi penduduk neraka. Sehingga penduduk neraka ini menyesal, kenapa dulu nggak ikut kajian, kenapa dulu nggak membaca Al-Quran, kenapa dulu nggak membaca panduan dari Nabi SAW. Sehingga dia tidak bisa mengikuti karena dia tidak mempelajarinya. Karena itulah pada saat di alam kubur jamaah,
manusia setelah ditaruh di liang lahat, lalu diuruk dengan tanah, fayatiyani malakani aswadani azraqan, datanglah dua malaikat, yang satu bernama Munkar, yang satu bernama Nakir. Lalu malaikat ini bertanya kepada penghuni kubur ini. Apa pertanyaannya? Man rabbuka? Ma dinuka? Manil ladzi bu'itsa fikum? Manil ladzi ta'allamtum? Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Apa yang kau pelajari dari kitab ini? Siapa yang diutus kepadamu? Orang mukmin yang belajar dan dia mengamalkan ilmunya, dia bisa menjawab dengan tegas. Namun orang yang tidak mau belajar, maka dia mengatakan, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Daud dan yang lainnya, dia mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Jawaban tidak tahu tidak diterima. Lalu malaikat itu membentak mayat ini dengan mengatakan, ma daraita wa ma talait. Kamu enggak tahu dan enggak mau belajar. Dan kesempatan kamu untuk belajar sudah tidak ada karena dia sudah mati. Sehingga kalau di dunia Anda melanggar, lalu Anda beralasan saya tidak tahu, diterima di dunia, Pak. Tapi di akhirat kita berbuat durhaka, lalu meninggalkan kewajiban, kemudian dihisab di yaumil akhir, ditanya dan jawaban tidak tahu, tidak diterima. Karena ketika hukum itu sudah diturunkan, manusia diperintahkan untuk mempelajarinya. Karena itulah ingat baik-baik, teman-teman mahasiswa, Anda belajar, ada kewajiban tambahan yang harus Anda pelajari. Ilmu wajib agama, yang apabila ini tidak dipelajari, siapapun muslim yang tidak mempelajarinya, maka dia berdosa. Karena jawaban tidak tahu ketika di yaumil akhir tidak diterima. Sehingga orang harus memiliki jawaban yang benar, tepat, dan tidak boleh jawaban tidak tahu. Karena mana mungkin orang bisa mengikuti aturan Allah kalau dia tidak mempelajarinya. Alhamdulillah di sekitar Anda begitu banyak majelis ilmu yang dibuka, online pun bisa diikuti. Kalau sudah demikian banyak fasilitas, masih menutup diri untuk tidak mau belajar, berarti karena orangnya ini adalah orang yang tidak mau tahu. Dan hati-hati dengan yang namanya kesibukan membaca berita. Anda begitu terbuka dengan berita, tapi tertutup dengan masalah ilmu. Ini adalah sebuah kesalahan. Dahulukan yang wajib sebelum Anda melakukan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan kepada kita untuk menjadi hambanya yang sadar akan pentingnya ilmu agama dan sadar akan adanya tanggung jawab untuk mempelajarinya, agar kita bisa menjadi hamba Allah yang terdidik untuk selalu berada di atas siratal mustaqim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.